Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, walau anna ahlal qura amanna la fatahna bi barakatim minas sama'i wal ardh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya cintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Haji Ahmad Daraini, juga Bapak Kiai Alwan, juga sekaligus Bapak Kiai Khazin, dan juga para kiai kesemuanya yang tidak saya sebut satu persatu. Semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku tercinta, mila awalina dibuka pesantren Tebu Ireng 3, yaitu Bapak Junet, ya, yang selama ini tidak pernah lepas dari hati saya. Nah, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan kemurahan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus juga Bapak Khalil, ya, mulai dari awal sampai sekarang tidak pernah pisah dengan saya, walaupun jarang ketemu. Ya. Mudah-mudahan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada para ustadz dan ustadzah yang telah mencurahkan ilmunya pada santriwan santriwati, mudah-mudahan diterima amalnya dan menjadi ilmu yang manfaat kepada semuanya. Pada panitia penyelenggara acara pada malam hari ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah dan juga bermanfaat dan menimbulkan hikmah yang sangat besar. Santriwan, santriwati, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan juga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mencari ilmu untuk bekal kehidupan nanti, mulai dari sekarang bersama orang tua sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak pernah ketinggalan di mana acara agama diadakan, walaupun beberapa bentuk acara
muslimin muslimat, mukminin dan mukminat tetap di dalam doa yang hak. Mudah-mudahan muslimnya dan mukminnya semua akan bangkit dan hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kalau melihat susunan acara dan acara yang kita laksanakan ini, kalau bisa menangis menjerit, mohon selalu tidak jauh dan tidak dijauhkan, sehingga kita menimbulkan rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kenapa? Saya ingat bahwa ada seorang wali Allah, ya, sowan kepada gurunya, datang kepada wali Allah gurunya. Di sana setelah mengucapkan assalamualaikum, ditanya, kamu siapa? Saya mempunyai keinginan, waliullah. Kamu sudah ketemu apa belum kepada gurumu ngaji yang mengajari kamu alif ba ta sampai bisa membaca Al-Quran? Belum, wali. Kamu kembali temui dulu. Setelah ketemu kamu datang ke sini. Berarti kita diingatkan, Bapak. Kita lahir dulu ngerti apa, diurus oleh siapa, bisa baca bismillah itu dari siapa. Nah, kita lacak kembali, kita selusuri kembali. Syukur alhamdulillah kalau guru awal masih hidup, jadi otomatis nggak ada bekas guru, apalagi as-saykhina, syekh imam besar kita Mbah Kiai Hasyim Asy'ari sampai ke kita semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah dan acara ini langsung menembus kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita besok di yaumil akhir kita seperti ini menjadi santrinya beliau, menjadi santrinya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Sebab Indonesia tanpa pesantren, ya, tanpa Nahdlatul Ulama, nggak seperti ini Indonesia. Orang semuanya akan tidak mengerti apakah itu bumi pertiwi, apakah itu merdeka, apakah itu perjuangan kepahlawanan dan lain sebagainya. Akan tidak mengerti hal itu. Sampai sekarang pun ini masih banyak hal-hal yang kurang atau tidak dimengerti. Satu contoh, kemarin saya dengar berita, siapa yang ngomong ini Pak? Siapa yang hormat kepada sang saka merah putih hukumnya haram, katanya. Nah, seandainya kalimat itu diucap di depan saya, goblokmu 7 kali itu loh mbok dikurangi. Seandainya saya di depan dia. Karena apa? Nggak mau memahami bahwa sang saka merah putih itu walaupun wujudnya kain, Pak, ya,
merah digandeng dengan putih. Itu hakikinya menyangkut fit dunya ila yaumil kiamat. Tanah diciptakan oleh Allah. Hasyim Asy'ari bilang, yang kita perjuangkan ini adalah bumi pertiwi, bukan agama dulu. Setelah itu berhasil, agama Islam tumbuh subur di Indonesia, maka disampaikan begini loh, begini. Itu padahal judulnya hanya kalimat hormat pada sang saka merah putih, musyrik katanya. Wow. Jadi kalau dengar seperti ini, Bapak, ini saya sampaikan lebih dulu karena tidak lupa nanti. Ini jangan didengar atau jangan disiarkan. Nah itu. Jadi hakikinya sang saka merah putih itu bukan hanya di kain merah dan putih, itu bukan. Kedalamannya yang perlu kita kaji secara hak, secara meluas, hingga kemerdekaan Indonesia ini bisa memberi kesuburan dan kenikmatan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Indonesia. Maka kalau diucapkan NKRI harga mati itu memang pas, nggak bisa meleset sedikit pun. Inilah berkat sepeninggalan Mbak Yai yang disebut Syekh Guru Besar di Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah kita masih dapat dituruni, yaitu Pondok Pesantren Tebu Ireng 3. Jadi saya ulas, Tebu Ireng 3 ini anak Mbah Arep dari pusat, Pak. Kenapa? Waktu itu Mbak Yai Sholah dawuh, Yai Ut, kalau akan diperkembangkan yang nomor 2 tinggal dulu, walaupun yang nomor 3 dibangun duluan. Jadi maka saya katakan Tebu Ireng 3, Tebu Ireng 4 ini adalah anak barep dari Tebu Ireng Pusat yang selama ini muncul di Desa Petalongan dan di Huala Gading, DK1. Alhamdulillah. Jadi makanya kalau menurut Bapak Kades tadi, kalau sampai Tebu Ireng 3 ini nggak kita urus sebaik-baiknya, alangkah ruginya Bapak dan para Ibu sekalian. Jadi saya serahkan kepada lingkungan yang terdekat. Nah, otomatis kalau fatwa dari Bapak Kades tadi, segalanya apa yang akan direncanakan dalam program Tebu Ireng 3, beliau akan siap mendukung dan siap diajak komunikasi tentang hal apapun. Alhamdulillahirabbil. Kita punya pimpinan yang seperti ini, aduh bangga saya, Pak. Orangnya masih muda, ganteng, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memperjuangkan semua ini dan kepentingan rakyatnya. Saya berdoa selalu untuk Bapak Kades, mudah-mudahan selalu diberikan kemurahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mengemban tugas desanya, dan mudah-mudahan pada akhirnya masuk surga gara-gara jadi Pak Lurah. Alhamdulillah. Ayo kita doakan, kita punya pimpinan yang baik. Nah, yang kedua, Bapak sekalian, tentang hal masalah ulang tahun, ya, ulang tahun yang ke-7, ya. Saya tidak merasa lama, perasaan saya 7 tahun ini.
Jadi selama 7 tahun ini alhamdulillah kita punya santri banyak. Ya. Tetapi mudah-mudahan tahun lagi akan lebih banyak lagi. Bukan berarti lebih banyak tidak manfaat, tetapi lebih banyak, lebih mengandung kemanfaatan dan keberkahan untuk diri santri sampai orang tua santri, hingga sampai nama pesantrennya, sampai membawa nama desanya, sampai membawa nama kabupatennya, yaitu Indragiri Hilir. Alhamdulillah. Banyak sekaligus, tetapi kalau hanya bikin huru-hara, keributan, perpecahan, dan lain-lain sebagainya dan segala macam, untuk apa? Nah, jadi kita berjalan, tetapi selalu di dalam kalimat manfaat dan barokah. Nah, di sini ada orang tua kita, yaitu Mbah Mudori dan lain-lain dulu. Sebelum ini berdiri ada siapa, nah itu berhak menerima doa semuanya, agar supaya besok di yaumil akhir itu tertera. Ini Tebu Ireng 3. Gitu. Alhamdulillah, akhir ini Bapak Kades juga siap pasang badan untuk Tebu Ireng 3. Itu berhak untuk menerima silsilah dan wasilah. Ini masalah ulang tahun. Berarti kita mengenang awal dulu, dan sekarang perjalanan kita melalui dan mengenyam, menemui dan lain sebagainya, apa yang selama 7 tahun ini, dan apa yang akan kita lakukan setelah di luar 7 tahun. Tentunya hal-hal yang lebih baik daripada 7 tahun yang telah lewat. Saudaraku sekalian, Bapak Kiai, Bapak Ustadz dan Ustadzah, santriwan, santriwati, lingkungan kaum muslimin wal muslimat, mari kita bangkit, kita syukuri betul-betul Tebu Ireng 3 datang ke Petalongan adalah dasar penyelamatan Petalongan khususon, mulai dari hidup di dunia sampai di kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini manfaat daripada pesantren yang saya sebut di dalam Al-Quran tadi. Walau anna ahlal qura, selagi ada di negeri itu, ahlal qura, di negeri itu, amanna, dasar imannya selalu berusaha diperkuat, selalu diperluas, selalu dilaksanakan, maka la fatahna barokah, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa keberkahan, dari mulai di atas tanah sampai yang turun dari langit. Luar biasa. Bagaimana pelaksanaannya itu, Bapak dan para Ibu sekalian? Yang disebut amannya, amanah, iman semua. Umurku ini tak nggih apa. Sisane umur ke depan tinggal sakmene iki arep tak nggih apa. Ini mulai melangkah ke pelaksanaan iman. Kalau disebut di sana amantu billahi wa kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi sampai khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, wis apa durung? Nek amantu billah, anakku besok dadi apa?
Dunyaku besok nang diparane, kesehatan selama iki tak gunakne opo? Nah niki. Wis apa durung aku nyedhek nang Allah. Nah niki. Niki sing pertama. Ditambah masalah Al-Qur'an. Kitab Allah. Ditambah malih teng Rasul-Rasul Allah, teng malaikat-malaikat Allah. Kita sadar bahwa selama ini saya belum melaksanakan tentang iman. Iman niku pinten, anak-anak santri? Ayo dijawab. Rukune iman enten pinten? Sing putri sik, rukune iman eneng pira? Ah, santri lanang, santriwan. Enten pira? 6. Saiki tak takoni. Sing santri baru daftar enek sing nangis ora? Ada yang nangis? Enten. Kalau ada yang nangis, itu kita syukuri saja. Kita bersyukur. Tuh, kenapa Mbak Yai daftar santri kok nangis malah disyukuri? Syukur alhamdulillah iso nangis. Gila betul. Syukur iso nangis. Ada gitu. Jadi adanya menangis itu berarti perlu ditambahkan supaya dapat ilmu yang manfaat. Jadi saya kembalikan lagi ke iman. Maka akan dibukakan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dasar bumi sampai dari langit akan diberikan kepada kita. Satu contoh, para santri, ada musibah besar ya, gempa bumi, banjir contohnya. Hanya satu desa itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala, tidak tersentuh sedikit pun tentang musibah besar. Satu hari ada yang bertanya, semuanya pada hancur luluh, tetapi kenapa di desa ini aman, nggak ada yang kena sentuhan daripada bahaya besar. Keluarlah ibu-ibu dari rumah. Dia menjawab, iya Pak, karena di desa ini selalu nggak ada berhentinya lingkungan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan mulai dari yang tua sampai yang baru lahir. Selain itu mendoakan desanya, mohon selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh tadi seperti saya dengar istighosa dibaca, sholawat dibaca, Al-Quran dibaca. Itu kalau nggak ada pesantren, menurut dawuh Yai Daraini Ali tadi, jadi Petalongan apa enggak ini besok? Nah itu. Nah, makanya dari itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di sekitar pesantren, syukurilah pesantren berdiri di desa sampean, di sebelah rumahnya sampean. Itu adalah penyelamatan dari dunia hingga sampai sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan hanya syukur tok ya. Syariah enggak milih, sedekah enggak metu. Jangan kayak gitu. Ya, syukuri bila mana perlu sampean punya hasil 1000 dibagi loro. Para nang pesantren separo, nang omah ngemut driji ya enggak apa-apa lah. Ngoten carane.
Riyen niku pun nate kula sanjange dhuwit 10.000 nek dijogok 1.000 isik pira ngono. Sampeyan bedhik enek 9.000. Padahal sing 9.000 mlebu sepiteng entek. Tukokne celana ya dadi gombale celana. Entek. Sing isik 1.000. Sampeyan serahaken teng Pak Yayasan ditempelno nang pondok utawa nang masjid paku siji. Bikin belajari Fatihah kali Pak Ustadz Fatihah nyebar sak dunia dari anak murid 1 gara-gara duit 1.000. Duit 1.000 akan mengembang di sana itu kali berapa pahalanya anak yang membaca Fatihah secara bisa gara-gara uang 1.000. Jadi ternyata uang 10.000 tinggal sisa 1.000 bila mana tepat menggunakannya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, saya sengaja materi pada malam hari ini secara langsung saja. Nah, sebab ini acaranya sudah jelas ya tentang masalah haul dan ulang tahun termasuk tahun baru Islam ya. Menyangkut dari materi tersebut kita masukkan kepada tahun baru Islam. Ini adalah indallahil Islam. Dalam kalimat indallahil Islam, oleh Allah yang diterima hanya Islam ya. Ini menurut Islam. Kalau menurut yang lain silahkan. Ini pertanyaannya, siapa lagi dan kapan lagi tentang masalah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain jelas enggak diterima oleh Allah karena Tuhannya bukan Allah. Nah, itu. Jadi kalimat ini Bapak dan para Ibu sekalian, kalau yang akan diterima oleh Allah ini adalah Islam, siapa lagi? Dan kapan lagi kita berbuat? Terutama bagaimana isi musolanya, masjidnya, rukun tonggonya, kedamaian rumah tangganya, dan lain sebagainya. Ini otomatis jadi pengkajian mau siapa lagi dan kapan lagi. Nah, ini dunia sudah seperti ini. Jadi saya tidak akan menyampaikan bahasa dunia secara politis, akan tetapi saya masukkan tentang indallahil Islam. Ini adalah untuk siapa lagi dan siapa lagi, kapan lagi. Sekaligus menyangkut tentang kemerdekaan. Perjuangan Indonesia tidak main-main. Walaupun saya tidak tahu di waktu itu, tetapi korban pahlawan bukan sedikit. Sedangkan kita sangat menjadi harapan untuk mengisi penuh tentang kemerdekaan ini dengan sabar, dengan ikhlas, dengan ridho hati, agar supaya Indonesia tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia hingga sampai akhirat. Walaupun bersuku-suku, walaupun berlainan agama, berlainan keyakinan dan lain sebagainya, tetap kita bersatu padu dalam rangka mengisi kemerdekaan yang telah ditentukan tanggal, hari dan tahunnya. Maka para santri, saya pesan, kalau jadi santri Tebu Ireng jangan ngantuan ya. Jadi santri jangan ngantuan, karena kalau ngantuk ini nanti terjadi salah paham. Seperti kiainya bilang, kalau subuh-subuh bangun nyari sego rawon, tetapi yang ngantuk
nyari segawon. Nah ini. Jadi yang lain sudah sarapan anget enak, yang satunya ngejar-ngejar anjing kemana-mana. Akhirnya sang jualan nasi segorawon bilang, anjingnya lari ke sana nak. Ini satu bukti sudah ada Bapak dan para Ibu sekalian. Anak-anakku sekalian, jangan sampai pulang dari pondok ini nanti yang laki-laki khutbah di masjid setelah Alhamdulillah khutbah pada hari ini judul seperti ini, sudah ngerti Allah apa belum? Jamaah bingung, sudah ngerti Allah apa belum? Jawabnya jamaah Jumat, belum. Kalau belum, khutbah saya cukupkan demikian, besok hari Jumat kita ulang lagi. Turun dari mimbar, Jumat lagi datang tanya, padahal santri Tebuireng, sudah ngerti Allah apa belum? Hari Jumat kemarin dijawab belum, turun. Sekarang kita kompak jawab sudah. Sudah ngerti Allah apa belum? Sudah. Kalau sudah, khutbah saya akhiri, cukup sekian. Jadi jangan sampai jadi santri Tebuireng yang seperti ini. Yang kedua, kalau santri Tebuireng yang sesuai dia disampaikan tadi, santri Tebuireng yang sejati, yang hakiki, itu bertekad siap masang badan dalam rangka menghadapi pembangunan mental maupun spiritual di mana saja dan kapan saja. Pak, insya Allah demikian. Itu dorongan semangat daripada yang sedang di bangku sekolah atau yang sedang mencari ilmu. Jangan ada kalimat bubar barisan, mulai dari Pak Kiainya sampai para ustadz-ustadahnya sampai para santri-santrinya. Tetap kita berjuang dan waspada, hati-hati untuk mengisi dan menjaga pesantren ini. Bapak Ibu sekalian, untuk menjelang kalimat akhir, semua keberhasilan ini nanti akan kita laksanakan dengan kalimat kasih sayang, selalu bermusyawarah atau berkomunikasi yang baik. Yang nomor 3 berada di dalam kalimat yang besar, yaitu saling memaafkan di antara satu yang lain, sekaligus akan mendatangkan kesabaran di kita maupun ke arah lingkungan hingga sampai meluas. Sebab resep 4 ini Pak, kalau kita laksanakan, ya, kasih sayang itu sumbernya bisa musyawarah. Tanpa kasih sayang nggak bisa musyawarah, perang yang ada. Setelah itu bisa ada hasil daripada kesepakatan musyawarah, maka akan timbul saling memaafkan. Setelah saling memaafkan, Allah menurunkan kekuatan yang namanya kesabaran. Di dalam kesabaran inilah satu titik keberhasilan dan kesuksesan hingga sampai dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis ringkes kata, tujuan pesantren, tujuan Islam, tujuan semuanya ini adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya kalau kita nilai, Al-Qur'annya sudah sama, kiblatnya sudah sama, akidah risalahnya sudah sama, nabinya sama, sehingga mendapatkan pendapat sama.
Maka dalam kalimat semua ini tadi global itu adalah silsilah dan wasilah. Artinya tersusun rapi mulai dari awal sampai kita bisa mensyukuri kenikmatan pesantren yang ada di desa Petalongan ini. Mudah-mudahan Tebu Ireng 3 tetap jaya abadi, Tebu Ireng 3 tetap berjalan menuju ridho Allah. Nah, Tebu Ireng 3 tetap mendapatkan izin dan doa restu daripada para sesepuh kita walaupun yang telah meninggalkan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.